Oke, untuk subbab pertama sudah selesai, maka kita lanjutkan untuk subbab kedua mengenai posisi garis terhadap sumbu koordinat. Dalam pembahasan kali ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah garis sejajar dengan sumbu koordinat. Sedangkan yang kedua adalah garis tegak lurus dengan sumbu koordinat. Mari kita bahas untuk yang pertama terlebih dahulu ya. Sebelumnya kita buat dulu bidang koordinat kartesiusnya. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai garis sejajar dengan sumbu koordinat. Kita punya bidang kartesius. Jangan lupa kita beri keterangan. Di sini ada sumbu X dan di sini ada sumbu Y. Di sini ada origin ya. Kemudian bagaimana sih garis yang sejajar dengan sumbu koordinat? Sejajar itu berarti posisinya selalu sama ya, berjejer. Kalau anak-anak biasa lihat rel kereta api, pasti akan sama. Mereka selalu bersebelahan. Itu yang dinamakan dengan sejajar. Jadi sejajar itu jaraknya itu akan selalu sama. Kemudian kita masuk ke contoh soal saja supaya anak-anak nanti lebih paham dengan pembahasan garis sejajar dengan sumbu koordinat. Misalkan pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik negatif 4,5 dan H negatif 4,0. Kemudian yang kedua ada garis L yang melalui titik C 3,4 dan K 3,-2. Oke, kita belajar bagaimana cara menggambarnya terlebih dahulu. Kita akan menggambar garis G dan garis L. Di sini terdapat titik yang harus kita penuhi, maka kita akan buat dulu titiknya. Di sini juga sumbu X, kemudian di sini juga sumbu Y. Kita buat titiknya dulu. 1 positif ya, karena dia termasuk kuadran 1. Oke, sampai 6 saja. Kemudian yang atas, teman-teman bisa gunakan penggaris untuk menggambar supaya rapi. Ini kenapa Ibu tidak gunakan penggaris? Karena untuk menyingkat waktu. Di kuadran 4, bilangannya negatif. Oke.
Kemudian kita gambarkan untuk titik G. G itu negatif 4,5. Ingat, ketika kita menggambar sebuah titik, akan selalu X, Y. Ya. Berarti X-nya negatif 4, Y-nya 5. Kita lihat X-nya negatif 4. X negatif 4. Kemudian Y-nya 5. Ya, jadi kita tarik garis. Oke, di sini ada titik G. Kita lanjutkan. Kemudian kita akan menggambar titik H. Titik H itu negatif 4,0. X-nya negatif 4, Y-nya 0. Berarti posisi dari H itu ada di sini ya. Ini H negatif 4,0. Kalau yang tadi G negatif 4,5. Kemudian kita akan menggambar titik C. C itu 3,4. X-nya 3. Sini. Kemudian C-nya 4. Berarti di sini. Kita tarik garis ya. Di sini ada titik C 3,4. Kemudian untuk titik K ada 3,-2. 3,-2. Kita gambarkan 3, -2. Di sini ada titik C 3,-2. Oke. Sampai sini Ibu harap teman-teman paham untuk menggambarnya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Ternyata di sini muncul ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah garis G dan L itu sejajar dengan sumbu Y? Kemudian yang B, mengapa garis G dan L itu tegak lurus terhadap sumbu X? Dan C, tentukan persamaan garis G dan L. Yang pertama yang ditanyakan adalah, apakah garis G dan L sejajar dengan sumbu Y? Coba kita perhatikan untuk garis G. Garis G itu terdiri dari titik G dan H. Untuk soal yang pertama, perhatikan apakah garis G dan L. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua adalah garis berpotongan dengan sumbu koordinat. Langsung saja ke contoh soal. Di sini Ibu sudah membuat bidang koordinat kartesiusnya. Ada origin, kemudian ada koordinat X dan ada koordinat Y. Kali ini kita akan langsung masuk ke contoh soal saja. Tadi sudah sedikit Ibu singgung tentang garis yang berpotongan ya. Kemudian di sini ada soalnya. Pada bidang koordinat gambarlah garis G. G yang melalui titik A 3,0 dan B 5,3. Kemudian gambarlah garis H yang sejajar dengan garis G. Sejajar ya. Melalui titik P negatif 4, negatif 3. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan koordinat titik potok garis H
dengan sumbu koordinat. Yang ditanyakan titik potong garis H. Dengan sumbu koordinat. Oke. Dari sini kita gambarkan dulu, kita tuliskan dulu. Nanti akan Ibu skip dulu ya, Ibu tulis dulu supaya tidak terlalu lama. Oke, sudah selesai. Di sini kita tuliskan bilangan positif, kemudian bilangan negatif. Kita gambarkan yang pertama dulu, garis G melalui titik A dan B. Titik A 3,0. Ingat, selalu X, Y. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti X-nya 3, Y-nya 0. Kemudian B, titik A ya, 3,0. Kemudian B ada 5,3. Perhatikan X-nya 5. Kemudian Y-nya 3. Berarti kalau kita gambarkan 5, Y-nya 3. Oke, di sini ya. Sini ada titik B 5,3. Nah, setelah ini kita akan langsung garis saja. Karena titiknya agak menyamping, kita ikuti titiknya juga menggambarnya menyamping. Nah, kita beri di sini keterangan titik garis G. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan gambar garis H yang sejajar dengan garis G. Di sini ada kata kuncinya sejajar dengan garis G melalui titik P negatif 4,3. X-nya negatif 4, kemudian Y-nya 3. Berarti ada di kita dapat di sini titik P negatif 4,3. Oke. Oh, maaf. Oke, maaf ya, ternyata Ibu ada kekeliruan. Di sini ternyata negatif 3 bukan 3. Maka kita akan gambar ulang negatif 4, negatif 3. Berarti kita turun negatif 3-nya di sebelah sini ya. Tidak masalah untuk yang di atas. Mungkin kita akan anggap itu tidak ada. Kita ganti saja nanti titiknya supaya anak-anak nanti tidak terkecoh dengan titiknya ya. Kita ganti titik R saja. Kemudian di sini ada titik P. Negatif 4, negatif 3. Karena di situ ada kata kuncinya sejajar, maka kita akan gambarkan sejajar dengan dari titik P ya. Kita akan gambarkan sejajar. Nah, begini kurang lebihnya. Oke. Kita beri keterangan di sini titik L. Oke. Kemudian setelah itu pertanyaannya adalah tentukan koordinat titik potong garis H dengan sumbu koordinat. Kita lihat untuk garis G yang melalui titik A dan B. Kemudian H itu garis H sejajar dengan garis
Oke, titik potong garis H dengan sumbu X. Nah, di sini dia berpotongan dengan sumbu X adalah, dia nyenggol sedikit ya ke sumbu X, adalah negatif 2,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y itu adalah 0,3. Jadi garis H yang digambarkan adalah salah satu garis dari sekian banyak garis yang dapat dibuat ya. Jadi di sini kalau ditanyakan titik potong garis H dengan sumbu koordinat, berarti jawabannya ada 2. Titik potong dengan sumbu X, titik potong H dengan sumbu X itu ada di negatif 2,0. Kemudian titik potong H dengan sumbu Y itu ada di 0,3. Itu untuk penjelasan titik potong. Terima kasih.